Saya mohon izin langsung share screen, nggih. Bu siapa sekarang? Bu Kris. Bu Kris? Nggih. Bu Kris ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ya. pagi Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat luar biasa. Semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang berani? Ayo. Ya, Fatah. Ya Bu. Mari teman-teman kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih Fatah. Nah, Bu Kris lihat di sini semuanya sudah lengkap ya. Bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekalipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Pada saat ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pada pembelajaran 2 ya, masih bersama Bu Kris di sini. Nah, karena pembelajaran kita saat ini adalah secara daring, maka ada aturannya. Kalau kalian ingin berbicara, kalau kalian tidak berbicara, tolong mic-nya disilang seperti ini ya, atau di mute sehingga suara kalian tidak masuk. Nah, ketika kalian ingin berbicara atau ketika Bu Kris bertanya dan kalian mau menjawab, maka aktifkan mikrofonnya menjadi seperti ini. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu? Ya. Baik Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati gambar, kalian mampu menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menceritakan tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya secara detail. Melalui kegiatan membaca informasi, siswa mampu menguraikan pola lantai tariannya dan langkah gerakan dengan pola benar. Melalui kegiatan diskusi, kalian mampu mempraktikkan pola lantai dengan benar. Nah, supaya lebih semangat, Bu Kris akan ajarkan tepuk baru ya. Kalian ikuti ya, Bu Kris beri contoh. Tepuk persatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu. Kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Tepuk tangan semuanya. Sudah semangat ya? Nah, dari tepuk tadi mendengar pepatah yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa maknanya? Ayo, siapa yang tahu? dengar tidak suaranya anak-anak? Kita pelajari bersama. Dengar Ibu. Ya. Di gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita amati gambar yang ada di bawah ini. Coba kalian amati, ada gambar apa ini? Ada gambar apa? Gambar apa ya? Gambar macam-macam. Banyak Bu. Itu pakaiannya berbeda-beda Bu. Oh iya, betul. Ini menunjukkan, iya, pakaiannya berbeda, menunjukkan adanya perbedaan suku. Bangsa kita ada beragam suku. Lalu, gambar ini apa yang terlihat dari gambar? Macam-macam religi. Ya, Agama. nah, ya betul. Di negara kita ada beragam agama, ya, ada beragam agama. Seperti tadi Bu Kris di awal,
memberikan salam dari keenam agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, di sini menunjukkan keberagaman agama. Lalu gambar ini, apa anak-anak yang terlihat? Warna kulit, warna rambut. Ya, pintar sekali. Nah, di sini menunjukkan adanya keberagaman ras atau perbedaan warna kulit, ya, ciri-ciri fisik. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Karena bangsa kita dari berbagai suku, agama, dan ras itu menjadi kewajiban kita. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kalian perhatikan video berikut ini. Oh, bentar. Tidak bisa jalan ya videonya ya? Tidak, Bu. Serbu. Nggak bisa ya? Ya, kita lanjut. Nah, di sini, nah, Bu Kris ada. Ini anak-anak siapa yang bisa lihat? Bu Kris bawa apa ini? Bu Kris bawa apa? Lidi ya? Ya, coba Bu Kris akan patahkan di sini. Kira-kira mudah atau susah? Mudah banget. Mudah sekali. Nah, coba kalau misalnya ada beberapa lidi di sini, Bu Kris akan coba patahkan seperti ini. Susah sekali anak-anak. Nah, ayo siapa yang bisa menganalisis dari contoh Bu Kris ini tentang makna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dari contoh ilustrasi batang lidi ini? Ayo siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Bu. Apa bagus? Kalau kita sendirian, kita mudah dihancurkan. Tapi kalau kita rame-rame dan bersatu, kita akan kuat dan sulit dihancurkan. Mungkin begitu, Bu. Nah, betul sekali, pintar. 100 buat bagus ya. Kalau makna dari bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh adalah kalau kita sendiri kita akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita bersatu, kita bersama-sama, kita akan menjadi kuat dan susah untuk dipisahkan. Seperti semboyan bangsa kita. Apa semboyan bangsa kita? Iya, betul. Artinya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di Indonesia banyak beragam suku ya, tadi ada beragam suku, beragam agama, ras, budaya. Nah, budaya bangsa kita sangat kaya, baik dalam hal rumah adat, pakaian adat, tarian adat, banyak sekali. Nah, kalau kita amati tarian, nah di dalam tarian itu juga menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan. Nah, coba kita amati video berikut. Ya, semoga videonya bisa terputar ya. Videonya
tadi adalah video tari dari daerah Kediri, anak-anak. Video tarinya namanya Panji Gumilang. Nah, Bu Kris mau tanya, dari tarian tadi apa yang mempersatukan mereka, anak-anak? Musiknya. Musik, betul. Apalagi? Kekompakan gerakannya, Bu. Oh, gerakannya kompak. Apalagi? Apa, anak-anak? Barisnya. Ya, betul. Formasinya ya, anak-anak. Formasi. Nah, yang mempersatukan mereka dalam tarian adalah formasi atau yang disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai ya, anak-anak. Berarti kalau kita amati, nah, dari video tadi, pola lantainya bentuk apa ya kira-kira tadi dari video tadi? Siapa yang tahu? Berbentuk apa? Bentuk horizontal. Lurus. Ya. Nah, pola lantainya berbentuk segitiga. Nah, pada seni tari pola lantai itu ada banyak, bahkan sesuai dengan perkembangan zaman kali ini. Pada perkembangan zaman kali ini banyak sekali pola lantai yang dikembangkan. Nah, coba kita lihat. Tadi pola lantai seperti yang kalian sebutkan apa tadi? Formasi ya. Nah, formasi penari yang membentuk garis yang dilakukan penari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini jenis-jenis pola lantai, coba kalian amati dari gambar. Yang pertama, pola lantainya berbentuk apa? Berbentuk apa itu? Horizontal. Horizontal atau lurus. Ya, berjajar ke samping. Kemudian yang ini membentuk apa? Garis lengkung ya, seperti contohnya itu dari ya tari sekapur sirih dari Bengkulu. Kemudian ini sama ya, sama gambarnya tari lengkung ke depan, garis lengkung ke depan. Kemudian yang kedua, yang keempat, apa pola lantainya? Segi empat ya, bentuk segi empat. Pada contohnya tari piring. Ada lagi, ini tari Seudati. Kira-kira bentuk pola lantainya seperti apa? Vertikal? Ayo, ada yang lain? Diagonal. Oh, diagonal. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul. Formasi penari pola lantai diagonal. 100, bagus. Agus ya tadi ya. Lalu ini tari tanda. Tari tanda. Bunder, melingkar, betul. Formasi lantainya pola lantai lingkaran. Kalau ini zigzag. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul. Horizontal. Zigzag ya. Betul. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah ya, ayo anak-anak, kalian akan berkreasi dengan membuat video mempraktikkan pola lantai pada tari indang dari Sumatera Barat. Nanti Bu Kris akan share linknya di grup WA ya. Nanti kalian bisa amati pola lantai pada tari indang. Nah, kalian bisa ajak adik, kakak, bapak, ibu, atau teman-teman di sekitar rumah untuk membuat penampilan tari indang ya. Nah, nanti waktu kalian, Bu Kris beri waktu sampai akhir minggu, berarti pada pembelajaran ke-6 nanti kalian bagikan video yang sudah kalian buat, terus kita amati sama-sama. Nanti kita akan saksikan sama-sama dan kita akan buat panggung kreasi virtual. Jadi dari rumah kita lihat video kreasi kalian masing-masing. Nah,
untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan ya soal evaluasi yang ada di Google Form. Nanti Bu Kris akan bagikan linknya melalui grup WA ya, untuk Google Form yang harus kalian kerjakan. Yang lebih cepat mengerjakan nanti pasti dapat penilaian yang berbeda. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Bagaimana sih cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Mungkin sudah banyak yang ingin tahu ya, ingin belajar ya. Dan bagaimana membuat poster untuk cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita sudah banyak sekali belajar. Kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar apa tadi? Makna persatuan dan kesatuan. Bersatu kita teguh. Ya, pola lantai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ya anak-anak, kita sudah selesai kegiatan pembelajaran pada saat siang hari ini. Kalian lanjutkan belajarnya di rumah ya secara mandiri. Kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Kris bagikan. Kalian kerjakan evaluasi yang ada di link yang sudah Bu Kris bagikan. Kalian lanjutkan belajarnya secara mandiri. Dan kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa tanya kepada Bu Kris lewat grup atau boleh langsung kepada Bu Kris ya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada saat pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ada? Endah Bu, endah. Ya, Indah. Saya Bu. Saya ya. Ya. Teman-teman. Berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat belajar dari rumah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Tari, kalau mau dulu Bu Tari. Oke, Bu. Baik, langsung aja ya, Bu. Iya, langsung saja ya Bu Kris. Ya, ya. Aku nih pendengaran sangat limit. Kayak sok sibuk ini Bu. Ya, baik. Bu Kris, saya ingin menanyakan terkait dengan penggunaan teori pembelajaran ya. Apakah di dalam perencanaan pembelajaran Bu Kris ini menggunakan teori behavioristik atau tidak, Bu Kris? Jika iya, bisa dicontohkan di bagian manakah? Bagian mana, Bu? Mas tidak terdengar jelas. Baik. Jadi di dalam perangkat pembelajarannya Bu Kris, apakah Bu Kris menggunakan teori belajar behavioristik ataukah tidak? Kalau saya sebenarnya menggunakan teori konstruktivisme, tapi sebenarnya ada sedikit-sedikit Bu untuk teori behavioristiknya, yaitu teori perilaku ya Bu, dari perilaku yang bisa dilihat dari ketika anak-anak berdiskusi seperti itu. Tadi sebenarnya waktu ada video itu sebenarnya video yang pertama kan tidak bisa terputar ya Bu. Sebenarnya ada forum diskusi Bu, forum diskusi untuk videonya, tapi karena videonya tidak bisa terputar jadi tidak bisa melihat perilakunya anak-anak dalam berdiskusi dan hasilnya gitu. Jadi tidak saya tampilkan tadi Bu. Seperti apa sih pemahaman teori behavioristik menurut Bu Kris itu, Bu Kris? Teori belajar yang memperhatikan perilaku Bu, perilaku individu. Ya, perilaku individu dalam kegiatan pembelajaran. Kalau secara daring seperti ini, ya kalau secara daring seperti ini bisa kita lihat dengan interaksi antara guru dan siswa, seperti itu.
Jadi kan teori-teori belajar itu kan tujuannya itu untuk melihat, memahami bagaimana karakter siswa ketika dia itu kapan dia itu bisa belajar, gitu ya. Kalau di konstruktivis itu kapan dia bisa belajar, misalkan dia bisa mengkonstruksi kalau dia sudah punya pengetahuan terdahulu, kan gitu ya. Makanya dikatakan bangunlah pengetahuan yang baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kalau behavioristik, bagaimana siswa itu akan belajar? Behavioristik itu berarti menggunakan pembiasaan dari tingkah laku. Nah, kalau dalam forum diskusi tadi, bagaimana pembiasaannya akan dilakukan? Itu yang harus digarisbawahi ikuti. Jadi bukan hanya pada mengamati bagaimana tingkah lakunya, tapi bagaimana siswa bisa belajar dengan menggunakan tingkah laku yang biasa ditunjukkan oleh siswa tersebut. Oke? Akan siswa saya itu dia itu bisa akan aktif kalau tanya jawab kalau saya mendahului dengan misalkan saya kasih contoh-contoh pertanyaannya seperti apa. Jadi dia bisa meniru apa yang saya contohkan. Seperti itu misalkan. Jadi bukan pada menilai seperti apa perilakunya saja, tapi bagaimana perilaku itu digunakan untuk siswa biar bisa belajar. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua itu terkait dengan TPK. Bu Kris, menurut Bu Kris tadi ketika Bu Kris memberikan contoh bagaimana lidi tadi kalau satu dipatahkan itu patah ya, kalau banyak itu susah gitu ya. Menurut Bu Kris dengan cara Bu Kris seperti itu, apakah cukup efektif bagi siswa untuk bisa melihat tampilannya Bu Kris ataukah tidak? Ya, kalau ini tadi kan terkait waktu ya Bu. Kalau misalnya tidak terkait waktu ya saya minta anak-anak, ayo anak-anak cari lidi atau cari sapu lidi di sekitarmu. Nah, jadi nanti sama-sama dipraktekkan sama-sama Bu. Kalau seperti itu, jadi bisa dipraktekkan sama-sama. Jadi tidak hanya melihat saya mencontohkan seperti itu, jadi siswa juga terlibat juga. Jadi kalau misalnya waktunya ada, jadi saya minta, ayo anak-anak cari sapu lidi di sekitarmu, gitu. Jadi anak-anak juga bisa langsung praktek. Jadi maksud saya seperti ini Bu Kris. Coba kalau yang lihat Zoom-nya Bu Kris, apa yang lihat di dalam tampilan itu Bu Kris? Saat ini apa yang lihat? Wajahnya saja Bu. Wajah saya ya? Ya. Kalau saya memeragakan sesuatu di sini, jelas tidak Bu Kris? Saya menjabat tangan, saya mengepalkan tangan, kelihatan nih? Terlihat. Menurut jenengan, apakah orang siswa itu akan lebih fokus melihat wajah saya di situ, ataukah wajah-wajah teman-teman yang lain ada di atas itu, Bu Kris? Lihat wajah teman mungkin Bu. Begitu ya. Kecenderungan biasanya kita akan melihat pada sesuatu yang nampak lebih besar, Bu Kris. Jadi ketika Bu Kris memperagakan sesuatu seperti tadi, alangkah baiknya kalau Bu Kris itu mempin videonya Bu Kris. Seperti yang saya lakukan ini. Ketika saya pin, video yang muncul itu mendominasi video saya. Video yang lainnya itu akan muncul kecil aja. Oh iya, iya Bu, iya ya. Iya, sehingga siswa itu bisa fokus hanya pada apa yang dikerjakan oleh guru tersebut. Oh iya Bu. Jadi, teknis Bu ya. Fitur yang akan digunakan Bu Kris dengan baik. Ya, ada banyak fitur di Zoom, ada banyak fitur di Google Form, Google Classroom. Kenali dengan baik supaya bisa digunakan secara maksimal. Nggih Bu. Nggih. Baik, kita aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, yuk. Terima kasih banyak dari bagus ya. Nah, jadi tolong itu bagus dari Bu Tari. Itu maksudnya Bu Grace itu kan menggunakan analogi itu. Nggih. Biar sampai pada saya pakai lidi itu kan analogi persatuan. Nah kan? Nggih. Nah, jadi kalau satu itu analogi itu bagus dong. Cuma caranya itu tadi bikin aja. Iya. Belum tahu fiturnya Bu. Karena online, nah aku pakai teknologi lagi. Nggih. Kan feedbacknya di sana. Ya, kalau luring mungkin bisa Ibu. Ya. Nggih Bu. Tapi ini kan daring. Iya. Ini kan pakai gambar atau pakai
ya yang bisa daring dengan fitur-fitur itu tadi. Jadi hati-hati ya bagaimana bagus ya kalau menggunakan analogi ya tentang itu yang ada hubungannya dengan tema ya. Oke. Jadi macam-macam ya, dia mau menggambar ya, suruh menggambar pot. Pot ada namanya bunga, pot di dalam bunga tadi macam begitu ya. Nah, saya lihat kok di mana-mana kok lidi tuh. Jadi agak kreatif begitu. Jadi bisa menggambar bunga itu di situ ada rangkaian bunganya macam-macam. Ada yang ada bunga telean ya, ada bunga apa, anggrek. Ternyata itu bisa, walaupun telean ya bisa kumpul dengan anggrek. Dilihat juga bagus, ya. Itu kalau kita pakai analogi, ya. Jadi perlu di-encourage, dorong seperti itu biar apa namanya? Karena kita masalah budaya itu biar muncul begitu ya. Nggih, Bu. Itu analogi. Tadi kok aslinya saya enggak lihat LKPD-nya ya. Nggih. Nggih, Bu, lah tadi waktu video yang pertama kan tidak bisa terputar. Sebenarnya setelah video pertama itu ada LKPD-nya. Akhirnya saya skip aja. Kan maksudnya nanti nggak nyambung gitu loh, Bu. Sebenarnya ada. Ya, itu soalnya kan kalau harus runtut itu pendahuluan inti runtut mati inti itu ya ada aspek-aspek apa, kemudian LKPD ya, kemudian media dan evaluasi itu ada di bidang inti semua itu. Nah, ya. Jadi tolong evaluasi jangan dipenutup ya. Ya. Nggih, Bu, nggih. Evaluasi itu bukan dipenutup, evaluasi juga mau pulang, sudah mau pulang. Ya, diberi PR itu tadi ada PR toh? Ya. Ya. Kan memberi PR itu dipenutup itu. Ya. Ya, PR-nya untuk depan ini halaman sekian ya, nomor sekian sampai sekian. Tolong minggu depan kumpulkan sama ibu. Cuma ngomong gitu. Ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Soalnya ada hubungannya dengan ini apa yang 5 poin ini di sini ya. Ada 5 poin. Jadi misalnya saja pendalaman penilaian seperangkat pembelajaran. Nah, itu evaluasinya kalau saya lihatnya ada bagaimana di aspek sikap. Itu kok enggak ya. Di aspek sikapnya di mana? Kemudian di aspek pengetahuannya di mana, aspek keterampilannya di mana, ini. Nggih, Bu. Itu semua harus muncul gitu. Nggih, Bu, ngapunten. Kok mandek? Ya yuk, Mas seperti itu ya yuk. Aku mau lali loh. Aku mau lali. Sepertinya LKPD ini loh. Kayaknya Iya maaf ini punya saya agak nakal dengan internetnya itu. sampai sudah Bu. Connect disconnect terus. Iya, monggo sampun saya. Itu ya Ibu ya. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Yayu, Bu Lestari. Sama Monggo yang berikutnya. yang ini. Saya Bu Endah. Bu Enda. Iya.